making disciples, transforming lives. Hidup dengan tangan yang terbuka. Ya, karena itu adalah kunci dari berkat yang Tuhan akan berikan bagi kehidupan kita. Kita buka dulu Keluaran pasal yang ke-13. Keluaran pasal yang ke-13 ayat 17 sampai 18. Ini adalah cerita setelah orang Israel mengalami banyak mujizat, tulah itu terjadi, mereka diluputkan, mereka keluar, berhasil bebas dari jajahan orang Mesir, ayat 17. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Garis bawahi, walaupun jalan ini yang paling dekat. Itu kan kemauan kita ya, pengen cepet nyampe gitu kan. Pengen cepet berhasil, kepengen cepet sukses. Tuhan itu tahu fast tracknya, Tuhan itu tahu jalan pintasnya. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar, katakan berputar. Allah nggak menuntun bangsa itu ke jalan yang cepat, yang paling cepat. Tapi Tuhan menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Teberau. Dengan siap sedia berperang berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Saudara, ayat ini tuh agak tumpang tindih. Coba saudara perhatikan. Tuhan itu tahu jalan mana yang paling dekat. Betul? Jelas secara eksplisit firman Tuhan menulis demikian. Ya, tapi Tuhan memilih. Tuhan tahu jalan yang terbaik belum tentu jalan yang tercepat. Bagi kita, kita ini kalau bisa cepat. Bagi Tuhan, kecepatan itu bukan yang pertama. Tapi kesiapan itu lebih penting. Jadi Tuhan itu memilih, oke, bangsa ini itu enggak siap. Dia itu atau bangsa ini, kita ini bisa kemudian menghadapi sesuatu yang besar, kemudian meninggalkan Tuhan. Mereka menyesal, bisa menyesal karena menghadapi peperangan. Sehingga mereka kembali ke Mesir. Akhirnya Tuhan membawa mereka jalan berputar. Berputar itu lebih jauh, lebih lama, lebih capek ya, gitu ya. Tuhan memilih itu dengan konsekuensi. Ini akan menghabiskan waktu lebih lama, akan lebih jauh, akan lebih lelah. Padahal orang Israel dikatakan dengan siap sedia mereka berperang. Mereka itu berarti siap berperang menurut mereka. Mereka merasa mereka siap berperang tapi Tuhan tahu mereka gak siap. Tahukah saudara bahwa Tuhan itu lebih tahu kita daripada kita sendiri. Setelah firman Tuhan ini, setelah cerita ini yang benar, akhirnya kejadian beneran itu orang Mesirnya menyusul orang Israelnya ketakutan. Padahal di sini ditulis orang-orang Israel siap sedia berperang. Tapi ketika memang diajak beneran perang, mereka ketakutan. Loh ya bener Tuhan dong, berarti Tuhan itu lebih tahu. Mereka sudah siap sedia berperang, tapi Tuhan tahu bahwa kamu itu belum siap. Kamu itu nanti kalau ketemu peperangan pasti takut. Walaupun kamu seolah-olah merasa dirimu siap. Saudara, percayakan diri kita kepada Allah yang lebih tahu kita daripada kita sendiri. Kita itu manusia, sukanya sok keminter. Ya, merasa jalan kita yang paling benar. Kalau itu memang tuntunan Tuhan, berarti itu Tuhan yang lebih pintar dari kita, saudara. Jadi izinkan Tuhan itu yang tahu lebih daripada kita tahu diri kita sendiri untuk menuntun kita. Walaupun jalannya itu berputar, ya itu berarti bukan seperti rencana kita. Orang Israel pasti mungkin bingung, loh kok aku dilewatin ke sini, kan harusnya ada jalan sini. Kan harusnya ada jalan yang lebih cepat, lebih lurus, lebih gampang, gitu kan, lebih pendek. Tapi Tuhan itu kok ngajak malah berputar lewat jalan yang lain. Itu hari ini sama seperti ketika saudara punya rencana yang sudah Anda susun rapi.
Anda punya planning which is a good thing dan harus kita lakukan. Apalagi di tahun yang baru ini, orang yang gagal untuk berencana adalah orang yang berencana untuk gagal. Ada pepatah yang berkata demikian. Ada orang yang punya rencana yang sudah tersusun rapi gitu ya. Tapi tiba-tiba rencananya nggak terjadi. Bukan karena Anda salah, karena Anda punya rencana, bukan. Tapi ketika kita punya rencana, tetap berikan ruang untuk intervensi ilahi. Tetap berikan ruang ketika Tuhan berkata lain cerita. Tetap berikan ruang ketika kita planningnya belok kiri, Tuhan berkata belok kanan. Saudara, bagi kita itu terasa berantakan. Bagi kita itu kita berasa seperti rencana kita itu jadi tidak terjadi. Kita punya rencana untuk hidup sukses, hidup bahagia, semuanya lancar, baik-baik, gak ada masalah. Bahkan Anda mungkin sudah punya plan B. Anda mungkin sudah merencanakan, oh kalau aku gak berhasil di sini, aku akan cari jalan ini. Kalau gak berhasil di sini, aku akan lakukan ini. Tapi tiba-tiba even your plan B aja doesn't work gitu, gak berjalan juga. Dan yang terjadi adalah plan C. Di dalam kehidupan kita seringkali itu terjadi. Kehidupan saya juga, saudara. Saya punya anak saya sekarang sekolah gitu ya. Kita punya plan A, oke. Nanti ya kamu plan A-nya tuh begini gitu ya. Kamu akan daftar ke uni ini. Kalau ini enggak terjadi maka plan B-nya bla 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 gitu ya. Kalau plan B ini enggak terjadi maka plan C-nya ini. Dan guess what? Yang terjadi plan C, saudara. Bukan plan A, bukan plan B, tapi plan C. Bahkan plan C yang terjadi sekarang itu tidak ada di list yang sebenarnya di plan C gitu. Ya, jadi plan D mungkin. Jadi di dalam kehidupan kita itu kadang-kadang tidak selalu seperti yang kita inginkan. Tapi itu enggak berarti Tuhan meninggalkan kita. Bisa jadi itu adalah rencana Tuhan buat hidup Anda dan saya. Saya dulu waktu lulus SMA, kepengen banget tinggal di Jakarta. Kepengen banget. Buat saya Jakarta itu seperti kota idaman gitu ya. Dengan semua keindahan Jakarta saya tuh kepengen. Akhirnya saya mendaftarlah ke salah satu university di Jakarta. Entah bagaimana waktu tes saya lagi sakit dan bla bla bla. Singkat cerita jalan saya itu jadi berputar. Saya kuliah akhirnya end up-nya di Surabaya. Tapi siapa yang tahu ketemu pasangan juga di Surabaya gitu ya. Kemudian bisa melayani kok ya ke GMS. Sampai jadi full timer di GMS. Enggak langsung ke Jakarta, itu mimpi sudah hilang. Mimpi itu sudah enggak ada gitu ya. Dari Surabaya diutuslah ke Manado dulu 2,5 tahun. Pelayanan perintisan dari nol. Ya, belum ada jemaat, cuma dikasih nama-nama untuk di follow up, saudara. Follow up satu demi satu. Sampai akhirnya ada orang-orang yang menjadi murid, ikut CG, jadi gereja dan seterusnya itu tahun 2003. Dari Manado masih dilempar lagi ke Malaysia. Saya sempat merintis GMS di Malaysia pada waktu 2025 sampai 2026. Tapi akhirnya ditutup. Dan saya kemudian dengan Pastor Fuji dipindahkan ke Jakarta. Waktu saya dipindahkan ke Jakarta, saya nggak merasa mimpi saya, wow akhirnya saya tinggal di Jakarta itu sudah lupa, saudara. Saya sudah lupa kalau pengen ke Jakarta tuh bahkan sudah lupa. Kenapa? Karena 2026 itu masa lembah saya. Orang tua saya meninggal gitu ya. Kita di dalam pekerjaan tuh seperti didemosi. Dan semuanya happens itu tidak seperti yang spektakuler. Tidak seperti pencapaian. Setelah berjalan berapa tahun, Tuhan ingetin, bukannya kamu dulu kepengen di Jakarta. Saya mikir, Tuhan muternya terlalu jauh. Bagaimana dengan hidup Anda? Tapi end up-nya, akhirnya ya ada di sini saya sampai hari ini bersama dengan Anda.
Apa yang Tuhan pernah berikan di dalam dirimu, mungkin itu berupa mimpi, berupa visi. Ketika Tuhan membuat jalanmu berputar, mungkin Anda itu bahkan lupa dengan itu. Tapi Tuhan itu enggak lupa. Kalau Tuhan yang memberikan Anda visi dan mimpi itu, Tuhan dengan caranya akan membuat Anda sampai ke sana. Yang percaya katakan amin. Tuhan akan membuat Anda mencapainya dan itu akan tergenapi di dalam kehidupanmu dan kehidupanku. Walaupun jalannya itu bukan jalan yang tercepat. Mungkin jalannya itu bukan jalan yang terpendek. Mungkin itu akan menghabiskan waktu lebih lama dan sepertinya itu berputar-putar dulu. Saudara, kita tahu ceritanya ini. Walaupun di tengah jalan orang Israel itu ternyata Tuhan itu juga punya plan B. Karena sebenarnya walaupun mereka diajak berputar, berputarnya itu cuma 2 minggu. Ya mundur 2 minggu gitu ya. Bukan mundur 40 tahun. Tuhan gak pernah berencana mereka itu dari awal dengan sengaja 40 tahun di padang gurun. Enggak. Tuhan cuma berputar aja supaya masuk tanah Kanaan. Karena dari awal Tuhan memang bawa mereka keluar dari Mesir untuk masuk ke tanah Kanaan. Tapi karena respon-respon dan sikap mereka ketika mereka berputar itu semakin membuktikan bahwa mereka nggak siap perang, mereka juga nggak siap masuk tanah Kanaan. Makanya Tuhan mendidik mereka di padang gurun. Tuhan tiba-tiba muncul plan yang baru. Karena buat Tuhan ya bukan tentang kemana kita mau pergi, tetapi tentang siapa kita itu menjadi di dalam kehidupan ini. Buat Tuhan menggenapi janjinya, melakukan mujizat itu gampang. Membebaskan orang Israel dari tanah Mesir itu gampang. Tuhan bisa melakukan bermacam-macam mujizat dan tulah yang tidak pernah terjadi sebelumnya dan setelahnya. Tapi lebih sulit mengubah pola pikir kita ternyata. Lebih sulit mengubah hati kita daripada membuat mujizat di dalam kehidupan kita. Jadi mujizat terbesar di hidup ini itu sebenarnya bukan sekedar mujizat berkat, terobosan, tapi perubahan hidup. Itu adalah mujizat Anda. Kalau Anda bisa berubah, sadarkah Anda bahwa Anda itu mengalami mujizat loh. Karena perubahan dalam hidup seseorang, perubahan kebiasaan, perubahan pola pikir, ya, perubahan tujuan hidup, perubahan prioritas, perubahan fokus. Itu yang Tuhan kejar di hidup kita. Itu yang Tuhan mau lihat, itulah mujizat bagi Tuhan sebenarnya. Mungkin bagi kita, apa itu? Tapi buat Tuhan itu lebih sulit terjadi daripada sekedar melakukan pembebasan. Saudara, oleh sebab itu coba lihat hidup kita hari ini. Mungkin Tuhan sedang membawa Anda berputar sedikit lebih jauh. Jangan sampai kita itu berputar tapi tambah stuck 40 tahun di sana, ya. Tuhan lebih tahu kapasitas iman kita dan mental kita. Dan tahukah Anda jalan berputar itu adalah juga bentuk perlindungan Tuhan? Karena Tuhan tahu kekuatan kita. Kalau mereka itu lewat jalan yang pendek, mereka akan ketemu orang Filistin, mereka akan menyesal dan mereka akan kembali ke Mesir. Ya, balik kucing dong. Tuhan sia-sia dong dengan 10 tulahnya gitu ya. Tapi ketika kita itu merasa kok enggak sesuai rencana kita, kok enggak sesuai dengan timeline kita. Saudara, lihatlah itu sebagai bentuk perlindungan Tuhan. Selama engkau tahu Tuhan gak meninggalkanmu, maka engkau tetap ada di rute yang benar. Rute tercepat belum tentu adalah jalan yang terbaik. Rute terpendek belum tentu itu adalah jalan Tuhan, saudara. Jadi ketika keadaan Anda hari ini sepertinya tidak sesuai dengan rencanamu semula, serahkan itu ke tangan Tuhan. Tuhan tahu kesiapanmu lebih dari engkau tahu dirimu sendiri. Ada orang-orang yang menurut saya ya, mereka dibiarkan, terus mereka itu mengalami sesuatu yang besar tapi malah merusak dirinya. Buat saya itu malah kayak anak yang tidak diajari orang tuanya. Pernah lihat anak yang dibiarin,
Ya, mau ngapain terserah gitu. Tahu-tahu dia, wah minta apa dikasih, minta ini dikasih, minta itu dikasih. Kemudian masih muda, wah minta sport car dikasih, kebut-kebutan, tiba-tiba ngalami ini dan itu. Saudara, apakah itu namanya kasih? Malah ketika kita itu berkata belum, nanti pada waktunya, bukan berarti enggak dikasih. Kalau orang tua bisa ya orang tua pasti akan mau kasih. Tapi kalau kamu itu enggak bisa disiplin gitu ya, kamu ugal-ugalan. Nah gimana papa mama bisa percayain kamu mobil? Gitu kan. Kamu belajar dulu jadi anak yang disiplin. Masalah beliin mobil, apalagi Tuhan yang kaya, orang tua yang kaya misalnya, gampang. Tapi ngerubah anak kita jadi orang yang lebih baik itu kan lebih susah kan? Nah itu sama dengan kita sebenarnya. Kira-kira kayak gitu. Izinkan Tuhan membawa kita berputar, it's okay. We still gonna get there. Kita akan tetap sampai ke tujuan kok. Kita akan tetap sampai ke Kanaan kok. Ya, dan saya mengalaminya dan benar-benar saya lihat Tuhan itu tahu. Coba kalau dulu saya langsung, apalagi saya dulu daftarnya di salah satu universitas yang tepat tahun 98 itu ada kerusuhan. Saya mikir Tuhan, who knows, siapa yang tahu. Ya, kalau saya ada di situ pada waktu itu mungkin saya salah satu jadi korban. Nggak ketemu saya hari ini saudara ya. Tapi Tuhan itu tahu apa yang dia rencanakan bagi kehidupan Anda dan saya. Kalaupun itu nggak sesuai dengan rencana kita, selama Tuhan ada bersama dengan kita, don't worry, jangan khawatir saudara ya. Walaupun kadang-kadang jalannya nggak masuk akal, kok begini, kok begitu, tapi itu bukan tanda Anda gagal. Bukan tanda Anda itu kehilangan favor Tuhan. Mungkin beberapa dari Anda hari ini datang ke tempat ini dengan pertanyaan ini. Saya nggak tahu situasi Anda, tapi saudara datang ke ibadah kedua dan Anda bertanya-tanya, kok begini ya hidupku? Apakah itu berarti aku gagal? Izinkan lewat firman Tuhan ini saya berkata, Anda tidak sedang gagal. Tapi Tuhan membawa Anda sedikit berputar. Tujuannya adalah untuk melindungimu dan untuk menyiapkanmu. Apakah ini bisa memberikan Anda rasa aman dan damai sejahtera? Saya berdoa ini menjadi jawaban bagi beberapa orang. Tuhan sedang melindungi dan menyiapkanmu. Tapi jangan khawatir pada waktunya, walaupun itu berputar lebih lama, lebih jauh. Tuhan akan membuatmu sampai ke sana. Asal kita itu follow, asal kita itu taat, asal kita tidak memberontak. Yang membuat orang Israel akhirnya stuck 40 tahun adalah karena mereka nggak percaya, karena mereka memberontak. Jadi izinkan Tuhan walaupun sulit kadang-kadang bagi hati kita, responi dengan benar. Jangan sampai kita merasa Tuhan kok nggak ngikutin aku. Ya kebalik, kita yang ngikutin Tuhan. Tuhan kok nggak sesuai dengan rencanaku. Iya, karena Tuhan punya rencana yang lain. Dan kitalah yang harus mengikutinya, bukan sebaliknya. Saudara, dengan demikian hati kita akan lebih ringan masuk ke tahun yang baru ini. Hati kita akan lebih lega masuk tahun yang baru ini. Oh gitu, oke Tuhan kalau gitu aku mau taat. Oke Tuhan kalau gitu aku akan follow. Walaupun sedikit berputar, tapi selama aku bersama dengan Tuhan, Tuhan akan membuat aku sampai ke sana dengan selamat. Yang percaya katakan amin. Ya kadang hidup kita itu nggak mengikuti garis lurus. Kita maunya cepat, bahagia, lancar, tapi ada aja masalahnya. Masalah itu menguatkan kita untuk perkara-perkara yang lebih besar. Masalah itu membongkar hati kita sehingga kita itu bisa menyadari motivasi-motivasi kita yang salah sehingga kita bisa dibenerin. Sehingga kita bisa di spurring balancing gitu ya kalau mobil itu. Mungkin jalan kita mulai serong, Tuhan luruskan kembali. Supaya nanti ketika kita menerima berkat ya entah itu berupa finansial atau yang lain, itu tidak merusak hati kita. Tapi malah Tuhan bisa memakai kita lewat berkat itu sendiri. Tapi ada satu hal lagi yang
Tuhan mau berbicara kepada Anda dan saya. Selain Tuhan menyiapkan, ketika Tuhan menyiapkan, respon kita bagaimana? Apakah kita masih marah karena nggak sesuai dengan rencana kita? Ini waktunya untuk kita bisa let go atau tidak lagi menyesali. Kenapa kok nggak seperti yang aku mau? Aku tuh maunya gini, aku maunya gitu, kok nggak seperti yang aku mau. Saudara, poin yang pertama, jangan sesali kalau jalanmu itu tidak lurus. Maksudnya jangan menyesali jalan yang tidak lurus, bukan berarti jalan salah. Tapi jalan yang terpendek ketika Anda tidak sesuai dengan rencana. Ya, berhenti menyesali jalan yang tidak seperti yang kita mau. Jalan yang kita mau mungkin kita sebut dengan jalan yang lurus, jalan yang gampang, jalan yang cepat gitu ya. Tidak semua jalan berputar itu adalah kesalahan. Bisa jadi itu adalah strategi Tuhan tanpa kita tahu. Bisa jadi itu adalah bentuk perlindungan Tuhan dan adalah cara Tuhan mempersiapkan Anda dan saya. Tuhan tidak pernah lupa dengan janjinya. Tuhan kalau berjanji itu enggak tergantung kesetiaan kita, tapi itu tergantung kesetiaan Tuhan. Dan Tuhan adalah Allah yang setia. Kalau satu generasi dia enggak berhasil, Tuhan enggak bilang ya udah kalau gitu, kamu enggak setia, enggak taat, ya udah enggak jadi. Enggak, Tuhan tetap setia dan kesetiaan Tuhan itu beribu-ribu keturunan, saudara. Kita berharap, kita berdoa, kita berusaha untuk kita tidak gagal di kehidupan kita. Tapi kesetiaan Tuhan itu terbukti loh lewat orang Israel. Kalau Tuhan bilang aku akan bawa kamu masuk ke tanah Kanaan. Kalau satu generasi gak berhasil, dia tetap setia dengan janjinya. Dia pastikan generasi berikutnya masuk tanah Kanaan. Karena Tuhan itu tidak bisa menyangkali janjinya. Sekali dia bicara, sekali dia berikan mimpi, visi, janji dalam kehidupan kita. Yang tanggung jawab untuk menggenapi itu bukan kita loh saudara. Tanggung jawab kita itu cuma taat. Tanggung jawab kita itu cuma dengar-dengaran. Yang bertanggung jawab memenuhi janjinya itu bukan kita tapi Tuhan sendiri. Ketika Tuhan janji sama Abraham, aku akan memberikan keturunan kepadamu. Ya, lewat Sarah. Tuhan yang bertanggung jawab untuk menggenapinya. Abraham berusaha dengan caranya untuk menggenapi janji Tuhan. Yang janji dia yang menggenapi. Jadi kalau Tuhan sudah janji kita nggak perlu, bukan berarti kita nggak berusaha. Tapi jangan berusaha dengan cara kemampuan sendiri sampai kita memilih jalan yang salah. Kalau Tuhan yang berjanji, Tuhan yang akan bertanggung jawab untuk menggenapinya. Bagian kita adalah kita jaga hidup, kita bertumbuh secara karakter, kita taat. Kita responi dengan benar, kita jaga hubungan dengan Tuhan, itu bagian kita. Bagian kita tidak menggenapi janji karena yang berjanji bukan kita. Bagian kita adalah follow, katakan follow. Bagian kita adalah taat, katakan taat. Dan itu harus jadi resolusi di tahun ini. Amin. Resolusi kita bukan hanya sekedar aku tahun ini punya tabungan sekian. Aku tahun ini akan punya rumah. Aku tahun ini akan punya ini, punya itu, ke sini, pergi ke situ, liburan ke sana, ke sini. Itu boleh, tapi taruh itu jangan di nomor 1. Jadikan resolusi tahun ini, aku mau jadi orang yang lebih taat sama Tuhan. Lebih dengar-dengaran sama Tuhan. Lebih setia sama Tuhan. Kalau Anda lihat tahun lalu mungkin ada up and downs. Tahun ini tidak berarti tahun ini akan lebih baik dan tanpa masalah. Malah apa yang belum berhasil Anda capai di tahun lalu atau misalnya ketika Anda down, Anda berhenti pelayanan, nggak kecil lagi. Tahun ini Anda akan diuji lagi, tapi pastikan tahun ini jangan kayak tahun lalu. Kalau tahun lalu misalnya ada masalah dikit, berantem sama suami, Anda ngambek. Ya, terus responnya meledak-ledak dan sebagainya. Demikian juga orang tua dengan anak, suami dengan istri gitu ya. Jangan ulangi respon yang salah di tahun lalu, tapi jadikan resolusi di tahun ini aku akan jadi seseorang yang berbeda. Responku berbeda, Anda akan diuji loh. Dan itu enggak gampang,
tapi keputusan itu harus mendahului sebelum kejadian. Putuskan untuk aku mau lebih hemat, aku mau lebih banyak memberi, aku mau lebih sabar. Nah, keputusan itu yang akan menolong Anda ketika something happen. Ketika kesabaran Anda diuji, ya Anda nggak memutuskan ketika itu karena Anda nggak sempat punya keputusan waktu itu. Anda putuskan sebelum kesabaran Anda diuji untuk aku mau belajar sabar. Nah, ketika kesabaran Anda diuji, Anda ingat, oh ya, aku mau belajar lebih sabar dan ini adalah waktu terbaik Tuhan kasih aku kesempatan untuk belajar menjadi lebih sabar. Saudara, itu yang lebih penting buat Tuhan. Karena ketika Anda lebih siap, gampang. Orang Israel dari padang gurun masuk ke tanah perjanjian itu hanya butuh beberapa hari. Beberapa hari. Tapi untuk mendidik dan mendisiplin butuh bertahun-tahun. Kenapa? Karena setiap kali dikasih kesempatan selalu fail, dikasih lagi selalu fail. Oleh sebab itu di tahun ini yuk kita sama-sama punya resolusi untuk menjadi seseorang yang saudara definisikan. Karena tiap orang beda-beda. Ya, mungkin ada orang yang sudah sabar gitu ya. Anda mungkin di sisi yang perlu lebih berani. Ada orang itu yang misalnya suka memberi gitu ya. Anda mungkin di sisi lain Anda perlu lebih banyak mempersiapkan masa depan. Dan sebagainya, Anda yang paling tahu, tapi pastikan resolusi Anda itu yang nomor satu harus ada hubungannya dengan Anda dan Tuhan. Bukan hanya pencapaian demi pencapaian. Dan kalau kita mau maju ke depan, Paulus berkata Filipi pasal yang ketiga ayat 12-14. Bukan seolah-olah aku telah menerima hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang aku lakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Saudara, apa yang sudah lalu serahkan itu ke tangan Tuhan. Mungkin beberapa dari Anda tahun lalu atau bahkan akhir tahun lalu Anda melakukan kesalahan yang besar yang sampai hari ini Anda masih bawa beban rasa bersalah itu. Anda merasa masuk tahun yang baru, Anda gak punya harapan lagi karena kesalahanmu begitu besar. Anda mungkin tersandung sampai jatuh, entah itu di area moral, keputusan sehari-hari, di dalam pekerjaan Anda membuat sebuah keputusan yang salah sampai akhirnya kehilangan banyak uang atau banyak hal atau kesehatan dan semuanya. Firman Tuhan mengingatkan kita bahwa kita perlu melupakan apa yang di belakang kita. Melupakan itu enggak membuat kita amnesia, bukan. Keputusan untuk kita itu menyerahkan ke tangan Tuhan. Melupakan itu enggak berarti kita enggak ingat lagi bagaimana mungkin itu sudah masuk di memori kita. Tapi kita enggak bawa lagi maksudnya. Melupakan itu maksudnya kita enggak bawa terus bagasi. Tapi melepaskan ke tangan Tuhan. Tuhan, aku ini tahun lalu banyak melakukan bla bla bla. Anda masuk ke tahun ini jangan masuk dengan banyak penyesalan. Kalau ada hal-hal yang tidak sesuai dengan rencana Anda, kalau ada kesalahan-kesalahan yang Anda lakukan, percayalah sebuah kebenaran bahwa kalau Tuhan masih ada di hidupmu, maka Tuhan bahkan bisa memakai semuanya itu ujungnya untuk kebaikanmu. Ujungnya membuat Anda kembali. Ya, jadi lepaskan genggamanmu dari masa lalu. Untuk Anda bisa menerima sesuatu yang baru, Anda nggak bisa noleh ke belakang terus. Anda akan kesandung ke depan. Anda harus bisa let go yang di belakang untuk Anda bisa lihat ke depan. Karena fokus itu
membutuhkan keputusan untuk dia melepaskan yang di belakang. Saudara, lupakan apa yang telah di belakang, arahkan diri apa yang ada di depan Anda. Ya, apa yang Anda bisa lakukan di depan? Apa yang hari ini aku bisa perbaiki? Apa yang hari ini aku bisa ubah? Itu aja fokusnya. Jangan terus bawa apa yang di belakang. Kalau kita mau ingat apa yang di belakang, ingatlah kebaikan Tuhan. Itu aja. Kalau Anda mau ingat kebaikan Tuhan, kebaikan orang lain, itu aja yang Anda boleh ingat. Jangan ingat kesalahan orang, kesalahan Anda sendiri gitu ya. Trauma masa lalu. Kalau itu masih mempengaruhi Anda, bawa itu ke dalam tangan Tuhan, saudara. Dan berlari-lari kepada tujuan. Tahun yang baru ini ayo kita punya tujuan yang baru. Paulus ketika dia menjadi Saulus, perjumpaan dengan Tuhan ketika ada cahaya yang datang kepadanya. Dia tadinya mau menganiaya orang Kristen, perjumpaan dengan Tuhan itu mengubahkan tujuan hidupnya. Tadinya dia mau menganiaya, tapi karena dia berjumpa dengan Tuhan, dia bukan hanya tidak menganiaya, tapi dia malah melindungi orang-orang Kristen. Di tahun yang baru ini Anda harus berjumpa dengan Tuhan, dan perjumpaan dengan Tuhan itu mengubahkan tujuan Anda. Dan berlarilah kepada tujuan yang baru. Kita bisa loh berlari untuk tujuan yang salah. Saudara, jangan habiskan energimu untuk tujuan yang salah. Pastikan Anda punya tujuan yang benar dan berlarilah mengejar apa yang benar. Yang ketiga, percayalah bahwa Tuhan itu memegang kita. Tuhan gak pernah tinggalkan kita, Tuhan gak pernah lepaskan kita. Kalaupun kehidupan kita gak terjadi sesuai rencana, itu bukan bukti bahwa Tuhan itu gak bersama dengan kita lagi. Jangan definisikan Tuhan ketika hidup kita itu baik, berarti Tuhan itu baik. Jangan definisikan Tuhan dengan kesuksesan. Hidup ini bisa ups and down, tapi Tuhan itu akan tetap memegang tangan kita. Makanya ada ayat yang menulis, Tuhan itu memegang tanganmu ketika engkau melalui air, kamu tidak akan tenggelam. Dia menyertaimu ketika kamu melalui api, kamu tidak akan dihanguskan. Berarti Tuhan itu izinkan kok kita itu lalui air, dan airnya itu mungkin arusnya deras. Tuhan mengizinkan kok kita tuh melalui api yang mungkin panas buat hidup kita. Masa-masa di mana kalau kita melalui air kita harus melawan arus. Masa-masa di mana the heat of life, kehidupan ini memberikan kita rasa panas kayaknya, entah itu karena kita terjepit dengan situasi, ada orang yang men-trigger kemarahan kita, gitu ya, masalah yang bertubi-tubi. Tuhan izinkan itu terjadi. Tapi Tuhan berjanji bahwa api itu tidak akan menghanguskan kita. Saudara, percaya bahwa Tuhan memegang kita. Itu cukup untuk kita bisa melalui air, api, sungai dan sebagainya, ya. Bahkan ketika kita kehilangan pegangan, Tuhan itu yang pegang tangan kita. Bahkan ketika kita itu, Anda pernah gak merasa hidup itu kehilangan pegangan? Ketika orang yang Anda percaya mengkhianati Anda. Ketika pekerjaan yang Anda percaya sebagai sumber pemasukan, tiba-tiba pekerjaan itu Anda dipecat dari pekerjaan itu. Ketika apa yang Anda pegang, yang Anda pikir itu menjadi rasa aman Anda, tiba-tiba hilang. Saudara, ada satu yang tetap memegang Anda, yaitu Tuhan. Dia memegang tangan kanan Anda yang bisa memberikan Anda kemenangan. Dan yang berikutnya, belajarlah mengucap syukur di tengah proses. Ya, kadang orang itu bilang, ya nanti kalau aku sudah sembuh, aku akan syukuran, gitu kan. Aku akan mengucap syukur kalau hidupku ini sudah mencapai apa yang aku rencanakan. Saudara, kenyataannya adalah ucapan syukurlah yang membuat kita mencapai apa yang Tuhan rencanakan. Bukan kita mencapai dulu baru mengucap syukur.
Belajarlah mengucap syukur selama proses. Makanya ada ayat yang berkata, percayalah kamu sudah menerimanya ketika kamu berdoa. Berarti kondisinya itu belum menerima, tapi kita bersyukur Tuhan, thank you. Karena Anda tahu bahwa apa yang Anda doakan itu tidak melawan kehendak Tuhan. Anda nggak berdoa minta istrinya orang, Anda nggak berdoa minta rumahnya orang yang bukan hak Anda gitu ya. Anda berdoa minta apa? Minta kesembuhan, minta pemulihan, Anda minta berkat, itu semua Anda boleh minta tanpa punya rasa bersalah. Karena Anda adalah anak-anak Tuhan. Anak kita yang punya rasa aman sama kita. Ya, kita orang tua yang terbatas kadang-kadang jengkel kalau anak kita tuh, "Ma minta ini, Pa minta itu, minta ini, minta itu, minta ini, minta itu." Kita terbatas karena mungkin kita nggak bisa jawab semuanya. Walaupun kita ingin memberikannya. Tapi ya itulah anak yang sesungguhnya. Kalau anak itu sampai takut minta, saudara, dia mungkin merasa kepada siapa lagi. Mereka berani minta karena mereka punya rasa aman sama orang tuanya. Demikian juga Anda dan saya. Firman Tuhan katakan mintalah supaya sukacitamu penuh. Jangan takut untuk minta sesuatu yang besar di tahun yang baru ini. Ya, izinkan Tuhan yang menjawab dengan caranya. Minta itu bukan menuntut, beda ya saudara ya. Kalau menuntut itu berarti kita merasa Tuhan berhutang sesuatu sama kita dan kita tuntut Tuhan lakukan atau memberikan seperti yang kita mau. Tapi kalau kita minta itu adalah bukti kerendahan hati dan kita percaya bahwa Tuhan sanggup, tapi kita serahkan hasilnya ke tangan Tuhan. Itulah sebabnya kita disebut anak Tuhan. Kita punya Bapa yang baik yang kita bisa minta apapun yang sesuai dengan kehendaknya. Dan yang terakhir, seperti judul saya hari ini, hiduplah dengan tangan yang terbuka. Saudara, kalau Anda punya tangan itu menggenggam masa lalu, menggenggam kemarahan, menggenggam kesalahan orang lain. Anda genggam terus gitu ya. Bahkan Anda genggam berkat yang lama, Anda gak akan terima sesuatu yang baru. Anda harus belajar let go. Anda harus belajar membuka gitu ya. Kalau Tuhan kasih Anda sebuah, misalnya Tuhan kasih Anda uang gitu ya. Tuhan genggam, saudara genggam gitu ya, genggam. Ya sebanyak itulah yang Anda akan terus punya. Tapi kalau Anda itu hidup dengan tangan yang terbuka, saudara, itu memberikan kesempatan untuk Tuhan tuh apakah menggantikan gitu ya, yang lama diambil, yang lama kita berikan, Tuhan berikan sesuatu yang baru dan lebih baik atau ditambahkan. Hati yang terbuka, hidup dengan tangan yang terbuka dalam arti tangan rohani, hati yang terbuka adalah ketika kita itu terus memberi, terus mengampuni, terus melayani, terus percaya gitu ya. Bukan orang yang keep, gak mau pokoknya. Aku gak mau kasih waktuku, aku gak mau melayani, aku gak mau memberi karena apa? Karena takut punyaku berkurang. Apapun yang Anda takut berkurang berarti Anda sedang menggenggam. Oleh sebab itu kenapa persembahan itu adalah bentuk iman kita. Karena ketika kita melepas, kan sesuatu berkurang kan di rekening kita. Sesuatu berkurang kan dari apa yang kita punya. Tapi disitulah ruang kosong yang berkurang itu adalah tempat di mana Tuhan bisa berikan berkat yang baru. Tapi kalau kita nggak ada ruang yang kosong seolah-olah karena kita melepaskan pengampunan, kita melepaskan pemberian. Saudara, kita juga nggak punya ruang untuk Tuhan memberikan yang baru. Oleh sebab itu di tahun ini ayo kita hidup dengan tangan yang terbuka. Jangan takut kalau yang Anda berikan itu kepada Tuhan. Anda akan tahu dan kenal bahwa Tuhanmu itu bukan Tuhan yang mengambil. Kalau Tuhan mengambil seolah-olah tanda kutip sesuatu dari diri kita, Anda harusnya curiga. Curiganya apa? Berarti Tuhan mau ganti sesuatu yang lebih baik. Harusnya curiganya gitu sama Tuhan.
Bukan marah, loh kok Tuhan mengambil ini, mengambil itu, kok Tuhan minta ini. Tuhan gak butuh apa-apa dari hidup kita. Yang Tuhan mau adalah ruang yang terbuka, tangan yang terbuka untuk Tuhan itu bisa berkati. Karena kerinduan Tuhan itu adalah memberkati umatnya. Itu kerinduan Tuhan. Tuhan tidak pernah rindu atau kepingin mengambil sesuatu apapun dari hidup kita. Kerinduan Tuhan itu satu, dia itu ingin mengasihi kita dan melepaskan berkatnya bagi kita. Akankah kita memberikan ruang untuk Tuhan melakukannya dengan kita punya tangan yang terbuka supaya ketika tangan kita terbuka, kita punya resiko. Resikonya apa? Yang ada di tangan kita ini bisa berkurang. Bahkan kita yang melepas. Tapi ingat, apa yang kurang dan apa yang kosong itulah ruang, itulah tangan yang terbuka untuk Tuhan memberikan berkat-berkat yang baru bagi kehidupan kita. Amin.